Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas surah Al-Ghasyiyah, di mana kita masuk pada ayat wa ilas samai kaifa rufi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Wa ilas sama kaifa rufi'at, dan langit bagaimana bisa ditinggikan atau diangkat. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi atau wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat unta diciptakan? Kemudian di sini Allah mengatakan, dan tidakkah mereka melihat juga bagaimana langit diangkat, bagaimana bumi ditegakkan, dan bagaimana gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Di sini ada 4 kalimat. Unta, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian bumi. Apa kaitan unta dengan langit? Dan apa pula kaitan gunung dengan bumi? Tentu ada maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan unta kemudian setelahnya langit, dan menyebutkan gunung kemudian setelahnya bumi. Unta dengan langit itu ada kaitan. Kaitannya apa? Dengan para musafirin, orang-orang yang safar. Unta itu kan digunakan untuk safar kala itu, karena di zaman itu kan belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada kereta, apalagi pesawat ya. Paling jauh orang itu kalau ingin melakukan safar pasti pakai unta, karena kuda tidak mungkin jaraknya jauh. Kemudian dihubungkan dengan langit karena langit itu kompasnya. Maksudnya di sini bintang-bintang yang ada di langit itu jadi kompas itu. Karena dulu itu penunjuk jalan cuma 2. Kalau malam melihat bintang, kalau siang melihat gunung. Itu saja. Jadi ketika kemudian unta ini digandengkan dengan langit, maknanya ini cerita tentang safar. Bahwa orang ketika safar itu menggunakan unta, kemudian penunjuk arahnya adalah langit dengan melihat bintang-bintang. Karena bintang itu difungsikan salah satunya bukan untuk menghias langit saja, bukan untuk melempar setan saja, tetapi juga untuk memberikan kompas bagi orang yang sedang safar. Adapun kaitan gunung dengan bumi, justru sebaliknya, ini bicara tentang orang mukim. Karena manusia itu cuma 2 kondisi saja. Kalau tidak safar, mukim. Kan manusia cuma 2 ya, safar, mukim.
Antum nggak kemana-mana tinggal di Batam, atau antum pergi dari Batam. Manusia cuma dua kondisi ini, safar, mukim. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang gunung dan bumi, berarti ini bicara tentang mukim. Kenapa demikian? Karena gunung itu adalah salah satu tempat rizki bagi manusia. Gunung itu salah satu tempat rizki bagi manusia. Di situ ada madu, tawon-tawon kan itu. Di situ ada buah-buahan. Di situ ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ketika digabungkan dengan bumi, karena yang menjadikan bumi tidak bergerak itu adalah gunung. Kalau tidak ada gunung, bumi tidak akan stabil. Maka akan gempa di mana-mana. Makanya orang yang tinggal di bumi, kenapa kemudian mereka bisa berjalan dengan stabil? Bangun rumah pun tidak roboh. Kemudian juga kita bisa makan dengan tenang, minum dengan tenang. Bahkan orang mati pun bisa dikubur. Itu tidak lain karena ada hubung kait antara gunung dan bumi. Di mana gunung itu menjadi pasak masalahnya. Yang menjadikan bumi itu tenang, bisa dilewati dengan tenang. Taib, kita masuk pada ayat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka melihat bagaimana langit itu diangkat atau ditinggikan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langit itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tentu di sana ada makhluk yang jauh lebih besar dari langit seperti arasy, kemudian kursi gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan bumi, maka langit itu berlipat-lipat besarnya. Sampai-sampai Nabi SAW ketika membandingkan besarnya bumi dengan langit itu seperti apa? Seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu langitnya, cincin itu bumi. Lah, dengan mengetahui bahwa langit itu sebesar itu, ini menunjukkan bahwa langit itu yadullu ala qudratillahi azza wa jalla. Bahwa ini menunjukkan tentang kuasa Allah. Allah berkuasa menciptakan makhluk yang sangat besar. Bukan hanya satu lapis, tetapi sampai 7 lapis lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang langit. Dan ini menunjukkan tentang apa namanya, al-i'jaz namanya, i'jazul Quran, keajaiban Al-Quran. I'jaz itu diambil dari ajiza, artinya lemah, di mana orang tidak sanggup melakukannya, maka disebut i'jaz, ya, kehebatan langit, di mana tidak bisa orang itu menciptakan langit. Dan ini juga menyindir siapa? Tuhan-Tuhan yang disembah, karena ini kan khitabnya di zaman Nabi SAW, dan ini kan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu artinya khitabnya kepada orang-orang musyrik yang ada di Arab Jahiliyah, yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain sebagainya. Mungkinkah Tuhan-Tuhan kalian seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal sanggup untuk meninggikan langit? Jangan cerita menciptakan, meninggikan saja. Karena langit ini berbentuk bangunan. Artinya bangunan itu tidak mungkin ngambang kecuali ada tiangnya. Kan mungkin nggak mungkin orang ngedak, kok nggak ada tiangnya, kak roboh tuh dak-dakan. Jangankan yang nggak ada tiangnya, yang ada tiangnya saja kalau tidak kokoh itu roboh tuh bangunan. Sementara Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawna. Allah yang mengangkat langit-langit itu tanpa tiang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada kita, lihat bagaimana Allah bangun langit sekokoh itu di atas, kok tidak ada tiang yang menyanggahnya. Bagaimana kemudian langit itu bisa ngambang di awang-awang sana ya, di langit itu.
dan tidak roboh menimpa bumi. Ini kuasa siapa gitu maksudnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Makanya kalau kita melihat tentang i'jaz, kehebatan-kehebatan langit dalam Al-Qur'an, pertama, langit ini sesuatu yang sangat tinggi. Pandangan manusia tidak sanggup menembusnya. Adapun yang kita lihat di langit yang berwarna merah ataupun berwarna putih ataupun hitam, itu hanya awan. Masih jauh ke langit. Artinya kita ini lemah, melihat langit saja tidak bisa. Hanya sekedar melihat awan-awan yang jauh jaraknya antara awan itu dengan langit. Dan kita yakin bahwa langit itu ada, ya. Kemudian yang kedua, kemudian Allah mengatakan banainah, kami bangun langit itu. Bangunannya saja sudah merupakan i'jaz, kehebatan. Kehebatan Al-Quran menjelaskan qudratullah, kemampuan Allah mampu menciptakan makhluk sebesar itu dengan 7 lapisnya gitu. Kemudian juga raf'uha, bagaimana bisa langit diangkat sebagaimana Allah mengatakan di sini, wa ilas sama'i kaifa rufiat, bagaimana langit bisa diangkat kemudian tanpa tiang lagi. Kalau ini bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi cerita zinatuha, bagaimana hiasan-hiasan langit dari bintang-bintang gitu ya. Rasanya indah kalau kita melihat ke langit ketika langit bertaburan bintang itu. Dan ini juga termasuk i'jaz, ya, kehebatan langit yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itu semua kuasa Allah. Kemudian juga makhluk-makhluk baik yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Kan semua makhluk di langit banyak. Galaksi, belum lagi kemudian bintang-bintang, matahari dan bulan, dan begitu seterusnya. Kemudian di atas langit lagi, di atas langit lagi, di atas langit lagi. Kan banyak makhluk tuh. Ya, siapa yang kemudian menciptakan ini semua? Belum lagi kemudian bintang-bintangnya bisa melempar setan, syuhuban li syayatin gitu ya. Kemudian bisa mengarahkan kompas jalannya manusia, termasuk juga menjaganya. Langit itu tidak jatuh sejak diciptakan sampai hari ini, ya seperti itu saja. Ikhwan, ada kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Tentu ini kisah Israiliyat ya. Jadi Imam At-Tabari ini dalam tafsirnya mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia berpikir, apakah Allah ini tidur atau tidak sih sebenarnya? Allah itu tidur atau tidak? Akhirnya kemudian dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa disuruh berdiri dengan tangannya menengadahkan kedua-duanya, kemudian dua-duanya diberikan qarurataini, 2 botol. Suruh pegang 2 botol begini. Ya, berdiri pegang 2 botol kayak. Ya. Berdiri saja. Tidak disuruh apa-apa, cuma berdiri saja. Akhirnya karena kelamaan berdiri, Musa pun ngantuk. Kemudian tertidur sesaat, jatuhlah kemudian di satu tangannya botol itu pecah ke bawah. Musa masih tak bertahan, mempertahankan botol satunya. Kemudian juga ngantuk juga, namanya manusia pasti ngantuk. Akhirnya tertidur sesaat, jatuh lagi kemudian botol di tangan satunya. Dua-duanya jatuh. Malaikat ingin mengatakan, ya Musa, kalau Allah tidur seperti engkau tidur, langit bumi ini sudah hancur. Paham ya? Ya. Kalau seandainya Allah itu tidur, apalagi ngantuklah, jangan tidur. Kalau Allah ngantuk, apalagi sampai tidur, kondisinya seperti kamu memegang botol itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala ketika ngantuk atau tertidur, wah sudah berantakan dalam semesta ini. Ini kan i'jaz namanya. I'jaz sekali lagi, ini kehebatannya. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala ketika menjaga langit stabil. Makanya Allah mengatakan dalam surah Kursi, Allah itu tidak disentuh sinatun wala naum. Dia tidak tersentuh kantuk apalagi tertidur kan. Sebab kalau tidak tertidur habis alam semesta ini. Mungkin galaksi berhantam-hantam di langit. Kiamat jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita
lebih luas lagi cerita persoalan langit ini, ikhwan. Langit ini ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah juga menciptakan makhluk yang ada di bumi. Makhluk di langit siapa? Para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tempatkan para malaikat itu di langit sampai ketika Rasul Isra Mi'raj kemudian menembus ke langit pertama, kedua sampai ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi mengatakan di setiap lapisan langit itu ada malaikat yang berjejer, jaraknya cuma 4 jari. Antara satu malaikat ke malaikat yang lain itu yang berjejer jaraknya 4 jari. Ada yang diciptakan oleh Allah itu mulai dari diciptakannya ruku sampai kiamat. Ada yang diciptakannya kondisi sujud-sujud sampai kiamat. Ada yang bertasbih, ada yang sholat, dan begitu seterusnya. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali Allah. Yang sholat di Baitul Ma'mur saja setiap hari masuk 70.000. Ketika keluar gak balik lagi, ganti dengan malaikat yang baru. Setiap harinya seperti itu. Lah itu makhluk sebanyak itu tinggal di mana? Tinggal di langit. Makanya ketika para ulama membahas tentang wa futihatis sama fakanat abwaba. Ketika langit-langit yang ada di atas itu memiliki pintu-pintu, nanti pada hari kiamat pintu itu akan dibuka dan para malaikat akan turun semua dari langit, akan mengosongkan langit. Kemudian langit akan digulung seperti Allah menggulung kertas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin merenungkan pada kita secara umum dan khususnya memang di zaman itu, di zaman Arab jahiliyah, bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah itu tidak sanggup menciptakan langit. Tidak sanggup menciptakan langit. Walaupun langit sudah diciptakan, tidak sanggup mengangkat langit. Satu makhluk dikumpulkan satu dunia ini untuk mengangkat langit, mana bisa? Gak bisa mengangkat langit. Harus ada tiang. Walaupun ada yang mentafsirkan bahwa sebenarnya langit itu ada tiangnya, cuman tidak kelihatan. Tetapi pendapat ini dibantah. Karena nas Al-Quran jelas, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Dan kau bisa lihat, Anda bisa keliling satu dunia, Anda tidak akan mendapatkan satu tiang langit. Apalagi secara logika ya, bumi ini kecil, ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Bagaimana mungkin mampu menopang tiang langit sebesar itu? Kan logikanya seperti itu. Langit itu kan besar, bumi kecil. Kok ditaruh tiang pula di bumi yang sangat kecil sekali? Ya mustahil lah kan itu. Makanya pendapat yang kuat wallahu alam bahwa memang kata-kata khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, ya memang langit itu Allah ciptakan tanpa ada tiang. Dan itu menunjukkan kudratullahi azza wa jalla. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang langit, Allah menceritakan tentang gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana mereka tidak bisa melihat gunung-gunung itu ditancapkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal jibal autada. Gunung itu dijadikan pasak. Ikhwan, kalau antum buat tenda kan ada pasak-pasaknya kan, mungkin satu tiang tengah lah. Tapi kan namanya pasak itu pasti ada di pinggir. Apa sih fungsinya pasak untuk tenda? Supaya kalau ada angin tidak roboh tuh tenda, tidak terbawa terbang. Makanya dibuat pasak. Dan kita bisa melihat pasak itu biasanya, umpamanya ukurannya 1 meter pasak itu. Kemudian kita tancapkan di bumi, kemudian kita palu. Pertanyaannya, lebih banyak yang masuk ke bumi ataukah lebih banyak yang muncul di atas bumi? Pasak. Lebih banyak yang nancap. Ya kan? Umpamanya dari 5 meter itu mungkin 10 cm saja yang ini kan. 1 meter itu mungkin 20 cm lah yang ke bumi. Lebih banyak masuk ke bumi supaya pasak itu kokoh kan begitu ya. Sebab kalau hanya sedikit saja nancapnya di bumi, diikat ya kecabutlah pasak itu. Logikanya kan gitu pasak itu.
Pasak itu harus lebih panjang yang masuk ke bumi dibandingkan yang keluar dari bumi. Lah gunung itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika wal jibal autada. Allah tidak hendak membicarakan gunung yang menjulang ke langit, tetapi Allah sedang membicarakan gunung yang menembus ke dalam bumi, gitu maksudnya. Jadi gunung yang menembus ke dalam bumi itu jauh lebih panjang dibandingkan gunung yang menjulang ke langit. Gunung apa yang paling besar coba? Himalaya. Ya, itu berapa kilo kan ke atas gunung itu. Berarti yang nancap ke dalam bumi itu jauh lebih panjang lagi. Lebih dalam lagi dibandingkan yang naik ke atas, gitu maksudnya ya, yang di ada permukaan bumi. Karena Allah istilahkan bumi itu adalah pasak. Berarti yang masuk ke dalam bumi jauh lebih panjang dibandingkan yang naik ke atas bumi, gitu maksudnya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, kemudian ditancapkan dalam-dalam ke dalam bumi, kemudian dimunculkan sedikit ke atas bumi. Sampai kemudian di dalam bumi diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memegang ikatannya adalah para malaikat yang ada di bawah bumi, yang disebut dengan malakul jabal. Sebagaimana ketika Nabi SAW pulang dari Taif, dilempari oleh penduduk Taif kan. Kemudian datang Jibril dengan 2 malaikat gunung. Kata Nabi SAW, wahai Muhammad, perintahkan 2 malaikat gunung ini. Nanti dia akan angkat gunung yang ia jaga ke penduduk Taif. Menunjukkan setiap gunung itu ada penjaganya. Itu maksudnya yang ingin saya katakan. Setiap gunung itu ada yang jaga supaya stabil. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menggempakan bumi, maka Allah akan perintahkan malaikat yang di dalam bumi itu, yang memegang ujung daripada gunung itu, tinggal kemudian dicabut saja atau digempa-gempakan kan gitu. Terjadilah lini dan gempa. Jadi disinilah menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung itu luar biasa manfaatnya gitu. Karena sebelum ada gunung, bumi ini tidak stabil, dia goyang. Sebelum ada gunung itu, bumi ini tidak stabil, goyang, gempa lini gitu ya. Lah untuk menstabilkan bumi supaya tidak goncang, makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung kemudian ditembuskan ke dalam dasar bumi yang sangat dalam supaya gunung menjadikan pasak bumi, dan bumi akhirnya stabil. Kita bisa jalan di situ, kita bisa naik mobil, naik motor, bangun rumah, makan, minum, dan begitu seterusnya. Itulah manfaat gunung. Tetapi nanti pada hari kiamat, ikhwatu fiddin yang muliakan Allah Azza wa Jal, gunung itu akan tercabut dari pasak, kemudian digeser, kemudian dinaikkan ke langit, kemudian ditubruk-tubrukan, setelah tinggal debunya kemudian dihampaskan lagi ke bumi. Inilah makna kal ihnil manfush. Gunung itu seperti kapas yang berterbangan, yang nggak ada lagi beratnya. Kapas itu kan nggak ada beratnya ya. Kalau sudah ditiup angin ya terserah dia mau kemana. Nah, itulah gunung, sudah nggak ada lagi bebannya, nggak ada lagi bobotnya itu. Kalau sudah hancur jadi debu ya seperti kapas jadinya, terbang ke sana kemari. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah gunung ini Allah Subhanahu wa taala katakan dan kepada gunung kaifa nusibat. Nusibat itu artinya ditancapkan dengan kokoh. Kita bisa melihat ada gunung itu yang bentuknya memang begini, tapi ada gunung itu yang kadang-kadang ada kayak bukit terjal gitu, lurus saja. Saking tingginya, anehnya, kenapa dia tidak roboh menimpa manusia? Ya, kenapa tidak roboh gunung itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala kokohkan penciptaannya. Itulah makna nusibah, ya kan? Dikokohkan sehingga gunung itu tidak menimpa manusia. Ya kalau terjadi longsor ya, tapi kan kita bisa ada gunung itu yang berdiri gini kan, tapi juga tidak tumbang dia. Ya, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian gunung itu tidak ditumbangkan apalagi sampai mengorbankan manusia. Kemudian setelah cerita gunung, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita bumi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang bumi, bumi adalah makhluk yang kita pijak, ini adalah bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala
mengatakan, tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk bumi di kalangan para ulama. Bumi ini apakah terhampar seperti umpamanya ini kertas? Apakah bumi itu seperti kertas seperti ini? Ya. Karena ayat Al-Quran mengatakan nanti pada hari kiamat gunung itu akan dilipat seperti lipatan. Ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu pertama ada yang mengatakan mukarrah. Mukarrah itu seperti bola, artinya bulat. Seperti matahari bulan itu kan memang bulat ya, mukarrah gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu tidak bulat. Maksudnya tidak bulat seperti bulatnya bola, tetapi dia bulat seperti bulatnya telur. Antum tahu telur kan? Telur ini kan kalau kita perhatikan kan sebelah sini besar, ujung sebelah sini besar, ujung sebelah sini kecil. Kan telur kan nggak seperti bola kan? Kalau bola kan bulat semua ya, ujung dengan ujung sama kan? Kalau telur kan tidak, bulatannya lonjongnya itu. Nah, jadi di sini biasanya begini, nanti sebelah sini besar, ujung sini kecil. Apa manfaatnya di sini? Ada yang mengatakan bahwa karena ini cerita tentang masalah iklim, ya. Jadi orang-orang yang tinggal di ujung bumi yang bulatannya kecil, maka waktunya sangat cepat. Waktunya sangat cepat. Dan matahari biasanya ataupun siangnya itu lebih banyak dibandingkan malamnya. Ya, seperti di Eropa sana kan begitu ya umumnya. Adapun kemudian yang bulatannya besar, berarti kan ujung ke ujung nih. Yang bulatannya besar itu berarti itu stabil, malamnya panjang, siangnya juga panjang. Jadi sangat pengaruh dengan cahaya matahari itu. Antara ujung dengan ujung tuh. Lah tengahnya itulah diletakkan Jazirah Arab. Jadi Arab itu ada di tengah-tengah tuh. Antara bumi yang bulatannya besar dengan bumi yang bulatannya kecil. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Ketika bicara tentang bumi ini ada 7 iklim. Jadi ada 3 sebelah barat dan 3 sebelah timur. Lah tengah-tengahnya dia mengatakan Jazirah Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih tengah-tengah. Karena disitulah Allah bangun rumahnya, Baitullah Al-Haram. Di situ juga diutus Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir. Ya. Sehingga kata Imam Ibnu Khaldun itu dengan perbedaan iklim antara ujung bumi dengan ujung bumi dengan tengah bumi, kemudian dikaitkan dengan cerita Dzulqarnain. Cerita Dzulqarnain. Ikhwan, cerita Dzulqarnain ini rihlah ke beberapa arah, ya kan? Pertama, Dzulqarnain ini dia berjalan. Allah mengatakan, yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada indaha qauman qulna ya dzal qarnaini imma tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Di sini Allah mengatakan bahwa Dzulqarnain ini pertama perjalanannya mengarah ke barat dulu. Maghriba Syamsi, tempat terbenamnya matahari. Berarti tempat terbenam matahari mana? Sebelah barat. Itu kan perjalanan Dzulqarnain yang pertama ke sebelah barat dulu. Lah Dzulqarnain di situ di sebelah barat itu Allah mengatakan mendapatkan sekelompok manusia di mana dikatakan kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, kata tentara Dzulqarnain ini, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Artinya orang-orang yang sebelah barat itu mereka adalah manusia-manusia yang punya ikhtiar. Ikhtiar itu punya kemampuan untuk memilih. Karena di sini kan Dzulqarnain dikatakan
boleh kau mengadab mereka atau boleh kau berbuat baik kepada mereka. Artinya karena kaum yang sebelah barat ini, dia punya pilihan kepada dirinya sendiri, mau beriman atau kufur. Itu maksudnya. Tetapi ketika Dzulqarnain ini mengarahnya ke tempat lain, ke tempat yang justru terbalik dari barat tapi sebelah timur. Jadi ini kan sudah ke ujung barat nih. Setelah mentok di ujung barat, Dzulqarnain kemudian balik lagi ke ujung timur. Makanya Allah mengatakan hatta idza balagha matla'is syamsi, ketika Dzulqarnain sampai menempuh ke tempat terbitnya matahari. Di mana terbitnya matahari? Sebelah timur. Berarti Dzulqarnain mengarah ke timur setelah ke barat. Apa yang terjadi? Kemudian mendapatkan sebuah kaum lam naj'al lahum min duniha sitrah. Apa kaum yang didapati Dzulqarnain ini? Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Jadi Dzulqarnain ketika sampai di ujung timur itu mendapati satu kaum ini aneh, nggak punya rumah. Dia tinggal di dalam gua-gua, di lubang-lubang. Ya, nggak ada rumah. Tidak ada rumah yang kayak kita ini kan, kalau ada matahari, ada hujan kan bisa dilindungi. Jadi mereka berlindung di dalam bumi itu. Dibuatkan lubang-lubang dalam bumi, mereka sembunyi. Dan mereka ketakutan dengan adanya Dzulqarnain. Mereka tidak menemui Dzulqarnain, dan Dzulqarnain pun tidak menemui mereka. Ya. Jadi mereka tidak berbicara dengan Dzulqarnain, tapi Dzulqarnain juga tidak ngajak bicara dengan mereka, ditinggal begitu saja. Jadi kaum ini mereka keluarnya di malam hari saja. Jadi kalau siang hari mereka masuk ke lubang-lubang, kalau malam hari baru mereka keluar. Karena mereka takut dengan cahaya matahari. Lah kaum yang ini, kaum yang tidak punya pilihan. Kalau yang sana kan ada pilihan kan. Bisa beriman, bisa kufur. Kalau ini orang ini ketakutan, tidak ada iradah, tidak ada kehendak orangnya. Ketemu aja susah. Ya. Makanya oleh Dzulqarnain ditinggalkan, kemudian mengarah ke arah mana? Ke arah lain lagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihi qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Setelah kemudian Dzulqarnain ini mengarah ke timur, mendapatkan kaum yang tidak bisa diajak bicara, mereka juga tidak bicara dengan Dzulqarnain karena sembunyi. Maka kemudian mereka mengarah ke utara. Ya, jadi barat, timur, utara. Cuma 3 arah saja Dzulqarnain itu berjalan. Ketika sampai di ujung utara, rupanya ada 2 gunung. Disitulah Dzulqarnain mendapatkan satu kaum yang tidak paham bahasanya. Ngomong apa orang itu? Sampai kemudian harus menggunakan 10 penerjemah. Dari satu bahasa ke bahasa lain, dari bahasa lain ke bahasa lain, dari bahasa lain ke bahasa lain, dari bahasa lain ke sampai Dzulqarnain paham itu. Pokoknya dari bahasa Sunda ke Jawa, dari Jawa ke Bali, dari Bali ke Melayu, dari Melayu ke Batak, dari Batak ke Alor, baru paham. Oh iya, maunya apa gitu loh. Jadi ini kaum yang ini, ya kenapa rupanya baru tahu bahwa di situ mereka diganggu oleh manusia yang sangat jahat namanya Yajuj dan Majuj, kan itu ceritanya ya, di ujung. Makanya dari sini, dari perjalanan Dzulqarnain ini bisa melihat bahwa iklim itu bisa merubah tabiat-tabiat orang di sini. Ya kan, masing-masing daerah itu memiliki tabiat masing-masing. Kalau kita lihat ke barat, memang barat itu kan ahli azmi istiqrar, orangnya memang punya pendirian, itu bahasanya ya. Orang-orang barat kan punya pendirian orangnya. Kemudian punya azam yang kuat. Ya. Tapi kemudian orang-orang yang di sebelah lain pula dia tidak punya pendirian. Ya. Tapi kalau mengarah ke utara, ke daerah-daerah Rusia bekas jajahan Uni Soviet sana kan, Rusia, justru di situ adalah kegelapan di zaman itu, karena disitulah Yajuj dan Majuj akan muncul kan itu ya. Dan begitu seterusnya. Intinya bahwa iklim yang ada di permukaan bumi, kata Imam Ibnu Khaldun, itu memiliki juga pengaruh kepada tabiat-tabiat manusia. Ya, kepada tabiat. Jangankan jauh-jauh antar ujung negara ke ujung negara ya. Di negeri kita saja kan kita lihat tabiat
masing-masing daerah itu kan kadang-kadang ada yang keras, ada yang lembut gitu. Kayak di Jawa mungkin orang Jogja kalau ngomong habisin pulsa lama selesainya. Karena pelan gitu ya. Orang Surabaya cepat pula kecepatan, malah nggak paham ngomong apa saking cepatnya. Ya kan itu ya. Ada yang orangnya nampaknya marah-marah, padahal dia itu tidak marah-marah sebenarnya. Ya, suaranya aja tinggi gitu ya. Itu memang merubah tabiat masing-masing. Apalagi antar negara dengan berbagai macam iklim tadi kan. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala membentuk bumi, dan ini salah satu ijaz ya, keajaiban Allah Subhanahu wa taala membentuk bumi seperti itu. Taib. Intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin merenungkan, membuat renungan kepada kita, bukan hanya orang-orang musyrik Arab saja, tetapi juga ayat ini al-ibrati bi umumi lafzi, karena ibrah itu umumnya lafaz. Bahwa ketika Allah menciptakan unta, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, jadikan itu semua renungan tentang kudratullahi azza wa jalla. Bahwa Allah itu menguasai, bahwa tidak mungkin alam semesta itu kalau tidak ada penciptanya. Gak mungkin gunung begitu saja ada, langit begitu saja ada. Gak mungkin, pasti di sana ada pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, setelah kemudian bicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Artinya di sini ada hubung kait dengan ayat sebelumnya. Kalau orang-orang musyrik jahiliyah itu tidak bisa mengambil pelajaran dengan adanya langit yang mereka bisa lihat, dengan adanya bumi yang mereka bisa pijak, dengan adanya unta yang mereka bisa pegang, dengan adanya gunung yang juga mereka bisa daki, bahwa itu semua adalah tidak mungkin Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah seperti Lata, Uzza dan Hubal yang menciptakan. Di sana pasti ada pencipta. Kalau dengan itu, dengan kuasa Allah secara kaun, mereka tidak sadar, maka kewajiban kamu fadzakir, ingatkan mereka, ya, kasih tahu mereka bahwa sembahan kalian tidak layak disembah. Sembahan kalian tidak bisa menciptakan gunung, tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bumi, tidak bisa menciptakan alam semesta. Zat yang tidak bisa menciptakan tidak mungkin saya sembah. Jadi mulailah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasul agar mengingatkan mereka. Kalau dengan kuasa Allah yang mereka bisa lihat, mereka tidak sadar, maka kewajiban orang yang sadar mengingatkan kepada orang yang tidak sadar. Fadzakir, berikan peringatan. Ayat ini mungkin perintahnya kepada Nabi. Tapi sekali lagi, kalau kita cerita Al-Quran dan tafsir Al-Quran, berarti ibrah itu dengan umumnya lafaz. Berarti ayat ini juga seruan kepada kita. Fi'lul amr, perintah kepada kita, bahwa kita juga harus memberikan peringatan. Ya, seolah-olah hei Rasul berikan peringatan, hei Abu Bakar, Umar, Utsman berikan peringatan, hei para ulama berikan peringatan, hei para thalabatul ilmi berikan peringatan. Berikan peringatan, karena dalam peringatan itu ada manfaatnya. Inna fa'atiz dzikra, ada manfaatnya. Tidak mungkin nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya setiap peringatan itu. Tetapi di sini Allah katakan fadzakir innama anta mudzakir, titik sampai di sini. Bahwa tugas kamu hanya menyampaikan. Ingat ya, dalam berdakwah itu tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa orang untuk ikut kita. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad hendak memaksa manusia sehingga mereka harus beriman semuanya? Ya nggak bisa. Ya, jangankan orang yang memusuhi Nabi SAW, orang yang mencintai Nabi loh sekelas Abu Talib, nggak bisa diberikan hidayah kan? Karena hidayatul irsyad itu milik Allah. Sehebat apapun Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada Abu Talib, tetap saja Abu Talib mati kafir. Makanya Allah mengatakan, innaka la tahdi ala man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Kalau memang Nabi SAW mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, tentu tidak ada orang kafir di Mekah. Karena Nabi itu senang kalau semuanya beriman kan. Tetapi tidak semua yang dicintai Rasul beriman.
Apalagi yang tidak disukai Nabi. Yang disukai Nabi saja tidak beriman seperti Abu Thalib gitu ya. Apalagi yang lainnya. Makanya kenapa Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berikan peringatan ya Muhammad. Tetapi engkau ini hanya sekedar menyampaikan saja, bukan memaksa manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat fadzakir ini adalah fi'lun amr. Ya, dia adalah perintah ya. Kata kerja bentuk perintah. Artinya ingatkan manusia. Ingatkan manusia. Makanya Nabi SAW itu tidak henti-hentinya sepanjang hidupnya mengingatkan manusia. Sampai ketika saat wafatnya pun Rasul tetap mengingatkan manusia. Apa kata Rasul saat wafatnya? As-salatu wa ma malakat aimanukum. Jaga salat dan hamba sahaya kalian. Lindungi mereka. Lihat, kemudian setelah itu Rasul wafat kan? Di detik-detik wafatnya saja Rasul SAW itu berusaha zakir, mengingatkan manusia. Solat, jangan tinggalkan solat. Ya. Karena Nabi SAW memang diperintah Allah untuk terus memberikan peringatan kepada manusia. Makanya kalau kita lihat di permulaan dakwah Nabi SAW, tidak semua orang-orang kafir Quraisy itu menerima dakwah Nabi. Yang ada kebanyakan justru menolak. Dan yang masuk ke dalam Islam itu justru orang-orang lemah kan. Orang-orang kuatnya menolak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah, Khalid bin Walid, Amr ibn As, tokoh-tokohnya itu kan menolak di permulaan Islam. Walaupun belakangan ada yang tetap kafir dan mati di atas kafiran, ada juga yang masuk Islam seperti Khalid dan Amr bin As contohnya, atau Abi Sufyan. Ya. Tapi di permulaan Islam itu orang tidak suka dengan Nabi. Sampai saking tidak sukanya Nabi memberikan peringatan kepada manusia itu. Ada kekhawatiran di musim haji. Kan kalau musim haji kan datang dari mana-mana, bukan orang Quraisy saja. Sementara orang-orang yang datang dari luar itu belum tentu kenal dengan Nabi. Akhirnya diisukanlah. Ada orang-orang yang ditempatkan di perbatasan. Setiap ada orang yang datang dari kabilah-kabilah yang jauh masuk ke Mekah, dikasih tahu. Nah, kau boleh haji, kau boleh umroh, tapi hati-hati. Di sini ada tukang sihir. Namanya Muhammad. Kalau kau dengar ucapannya pasti kau kena sihir gitu. Pokoknya dijelek-jelekan lah kan gitu ya. Kena pula kepada seorang sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dausi. Ini tokohnya kabilah Daus yang ada di Yaman. Dia datang hendak haji. Kemudian dihadang sama utusannya Abu Jahal ini. Tufail, kamu jangan masuk ke Mekah kecuali telingamu harus diletakkan kain kapas. Supaya apa kata Tufail? Karena nanti ketika kau tawaf, di sana kau akan dapati orang tukang sihir. Ya. Nanti kalau kau dengar ucapannya pasti kau terpengaruh. Pokoknya dijelek-jelekan. Tufail bin Amr ad-Dausi ini orang baru datang dari Yaman, dari suku Daus, ingin haji. Tahu-tahu dihabarkan seperti itu ya khawatir juga kan. Mau tidak mau diletakkan juga kapas di telinga supaya jangan dengar. Tawaflah dia. Rupanya saat tawaf dia melihat kok ada orang kok aneh ibadahnya. Maksudnya Nabi SAW. Dia sholat di belakang Ka'bah. Kemudian Tufail mengatakan ya kepada dirinya, wahai Tufail, engkau ini seorang pujangga, seorang penyair, ya. Apa salahnya saya dengarkan ucapan orang itu? Kan saya bisa membeda-bedakan. Apakah yang diucapkan dia itu syair? Apa yang diucapkan itu adalah kahin, dukun, mantra-mantra? Ataukah yang diucapkan itu apa bahasa apa? Saya kan orang cerdas. Ngapain sampai kapas-kapas katanya? Dilempar kapasnya. Akhirnya dia memberanikan diri mendekati Nabi SAW yang sedang sholat. Didengerin apa yang diucapkan Rasul. Dia orang cerdas. Dia mengatakan, subhanallah, ini bukan ucapan biasa ini. Dengan bahasa yang luar. Karena kan di zaman itu kan Nabi SAW diutus kepada umat yang membanggakan bahasa. Ya. Banyak para pujangga-pujangga yang lahir, para penyair-penyair hebat gitu ya. Jadi ketika mendengar Nabi sholat baca Quran, tertarik dia. Akhirnya setelah tertarik menunggu Rasul selesai sholat, datang dengan Rasul, ngobrol, kemudian Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran, hidayah masuk Islam dia. Subhanallah.
Walaupun orang-orang Quraisy itu berusaha untuk menghalang-halangi dia, suruh pakai kapas lah, suruh disumpal lah telinganya. Kalau hidayah itu sudah dianugerahkan Allah, satu dunia menghalangi tidak akan bisa. Buktinya Tufail masuk Islam. Tufail masuk Islam dia, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat fadzakir, dzakir ini maksudnya memberikan peringatan kepada siapa? Dan apa yang diberikan peringatan? Tentu memberikan peringatan adalah kepada manusia yang menyimpang. Dan peringatan itu adalah Al-Quranul Karim. Rasul memberikan peringatan dengan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan itu ya, berikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut ancaman. Jadi kalau antum berdakwah, dakwahkan Al-Quran, itulah peringatan. Jadi kalau berdakwah tidak ada dalilnya, ini dakwah apa ini? Nabi itu kalau berdakwah sedikit-sedikit bacakan Quran, sedikit-sedikit bacaan Quran, ya. Bacakan hadis Nabi sendiri yang diwahyukan kepada dia. Itulah justru yang dikatakan fadzakir, itulah alat fadzakir. Alat fadzakir adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita hendak memberikan peringatan, peringatkan apa yang diperingatkan Al-Quran, peringatkan apa yang diperingatkan dalam hadis Nabi SAW. Dan yang pertama kali diperingatkan oleh Rasul kepada orang-orang kafir adalah masalah tauhid. Masalah tauhid. Kemudian masalah-masalah akidah-akidah yang lainnya tentang kehidupan setelah kematian. Kemudian tentang padang mahsyar sampai kepada balasan antara surga dan neraka. Itulah yang harus kita sampaikan kepada manusia tentang akidah dan tauhid. Makanya kenapa kemudian seluruh para nabi dan rasul, inilah dakwah yang pertama kali disampaikan kepada umat, tauhid, sebelum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah perkuat dengan kata-katanya, lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Seolah-olah Allah ingin katakan, ya Muhammad, yang menggenggam hati manusia itu bukan engkau tapi Allah. Maka kita harus paham. Kalau antum kemudian menasihati saudara antum, menasihati keluarga, menasihati kawan, kok dia malah kemudian marah-marah, malah kemudian mengejek, menentang, bahkan berusaha untuk menjauh dari kita, bahkan sebagian mereka sampai memutus silaturahim, kan itu ya. Ketahuilah bahwa yang memegang hati manusia itu Allah. Jadi tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Ya, dalam berdakwah itu hanya menyampaikan kebenaran dengan kelembutan. Ini yang kadang-kadang hilang pada ruhnya ikhwan-ikhwan saat berdakwah. Tidak ada lembutnya. Ilmu ada, lembut tak ada. Contoh saja, saya kadang-kadang benci juga kalau melihat pemainnya lagi sholat wajib, tah maghrib, tah isya gitu ya. Ya, ada ikhwan-ikhwan itu mungkin di masjid itu tidak sepaham dengan jemaah yang ada di situ. Tapi kan mereka minoritas, mereka mayoritas. Ikhwan itu mungkin hanya 1-2 di tengah-tengah orang banyak yang berbeda pemahamannya. Terkadang habis sholat itu hanya zikir entah berapa, entah astagfirullah, langsung berdiri sholat sunnah. Ini nggak ada adabnya, ikhwan. Apa salahnya coba antum ikut mereka dulu sampai selesai, mereka juga zikir rame-rame, kita zikir sendiri kan. Ya, selesai mereka sholat sunnah, baru kita sholat sunnah. Supaya nggak terkesan kita ini berpisah dengan mereka gitu maksudnya. Kadang saya gimana melihat ada ikhwan kayak gitu, kayaknya nggak punya akhlak dia kan. Ya, akhirnya ketika kemudian sikapnya seperti itu, ya tetap jadi eksklusif akhirnya. Ini orang apa ini, kata orang itu, nggak pernah zikir gitu. Jadi kan begitu ya. Ya. Kan zikir kan banyak, ikhwan. Nabi SAW mengajarkan lafaz zikir itu banyak, itu mulai dari istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, Allahumma la mani alima ataita. Kemudian di situ ada tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah. Kemudian di situ ada baca ayat kursi juga kan? Dianjurkan baca ayat kursi. Kemudian di situ juga qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bifalaq, kemudian akhir surah Al-Baqarah juga dianjurkan. Jadi sebenarnya kalau dia paham zikir itu panjang itu. Mungkin ketika kita selesai zikir, selesai juga zikirnya orang itu. Sehingga akhirnya karena dia mungkin kurang beradab gitu ya. Kadang-kadang
Di belakangnya orang tua, lagi zikir, antum pula sholat sunnah membelakangi dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi tolonglah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sabar di situ. Sabar, selesai mereka zikir, baru kita juga selesai. Itu salah satu bentuk bahwa ilmu saja tidak cukup. Ya, ilmu saja tidak cukup, tetapi juga ada kelembutan dalam berdakwah, ada kelembutan. Ya, umahat juga sama gitu. Kalau ngaji itu kan ada kubu-kubunya tuh. Kubu cadar banana sendiri, gitu ya. Kubu yang tak cadara. Nanti kalau ada yang cadarnya beda itu langsung suudon tuh. Mungkin orang itu nyasar ke sini, padahal mau ngaji, disangka nyasar dia. Mungkin mau ke pasar dia. Kenapa? Jilbabnya nggak sama masalahnya. Semua hitam, yang ini pula merah pula, jilbab merah. Ya. Kemudian jilbab layangan lagi. Biarkan aja, rangkul mereka. Kalau bisa nanti terus dakwai mereka sampai-sampai akhirnya kan lama-lama seragam nanti. Nanti lama-lama diseragamkan enggak? Orang itu kan ruh, itu kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu akan bersatu dengan seragamnya. Kalau sudah suka. Tapi kalau belum suka enggak akan bergabung. Ya, makanya di sini dikatakan lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kita menginginkan hidayah manusia, tapi akhlak kita tidak mencerminkan hidayah. Illa man tawalla wa kafar. Illa di sini sudah lafaz munqati, terputus dengan kalimat di atasnya, artinya lakin. Illa di sini artinya lakin man tawalla wa kafar. Akan tetapi, itu artinya ya. Akan tetapi orang-orang yang berpaling lagi kafir, fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Maka mereka akan diazab dengan azab yang besar. Jadi karena mereka dusta, mendustakan kamu, kau beri peringatan, mereka tidak, begitu seterusnya, nah sudah, berarti mereka memang memilih di atas kekayaan. Kalau seperti itu, ya, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kelak Allah yang akan membalasnya. Allah akan azab orang-orang itu dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Ingat, karena semua manusia akan kembali kepada satu dunia ini, akan kembali kepada Allah. Mulai daripada orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan dan akan kembali kepada Allah. Ketika semua akan kembali kepada Allah, summa inna alaina hisabahum. Ingat, mereka akan dihisab. Ya. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan dengan mereka. Dari sini menunjukkan ada ketenangan bagi orang-orang yang selama ini terkena kezaliman manusia. Dan ada ketenangan di sini kan. Bukan semua akan dihisab, tenang. Gak apa-apa dia nyakiti saya, nanti ada waktunya Allah akan balas. Karena alasan orang-orang kafir Quraisy mengingkari tidak ada kehidupan setelah kematian itu karena mereka mau bebas. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengingkari, nggak mungkin ada kehidupan setelah kematian, nggak mungkinlah tulang belulang, apalagi sudah jadi tanah, kemudian dibangkitkan lagi jadi manusia, mustahil. Itu hanya alasan mereka. Sebenarnya mereka itu pengen bebas, pengen maksiat sebebas-bebasnya, supaya yang mabuk tidak dihisab, supaya yang zina tidak dihisab, supaya membunuh tidak dihisab, semua yang zalim tidak dihisab. Makanya mereka itu pengen bebas dengan cara mengingkari tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya, maka Allah katakan, "Tsumma inna alaina hisabahum." Ingat, semua akan dihisab. Sebab kalau tidak ada hisab, tidak ada keadilan. Kasihan orang yang dizolimi, asli dizolimi saja kan, dia tidak bisa membalas. Ya. Kasihan orang yang disakiti, asli disakiti tidak bisa membalas gitu kan. Tapi Allah Maha Adil. Di dunia dia tidak bisa membalas. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Terkadang Allah membiarkan mereka menyakiti, berbuat zalim, bermaksiat, tapi ingat, ini adalah istidraj saja. Sampai pada waktunya mereka pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, imma disegerakan di dunia atau diakhirkan di akhirat. Wallahu alam. Sampai di sini selesai pembahasan surah Al-Ghasyiyah, dan insyaallah kita akan masuk pada surat selanjutnya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.